Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam untuk materi Islam memberikan kemudahan melalui sholat jama' dan qashar. Sholat jama' dan sholat qashar. Yang pertama, sholat jama'. Sholat jama' artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Nah, maksudnya, sholat jama' menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Hukum melaksanakan sholat jama' adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat, seperti dalam perjalanan jauh. Nah, ketentuan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjama' antara dua sholat, ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian, beliau menjama' antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk pembagian sholat jama' terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sholat jama' takdim, dan yang kedua, sholat jama' takhir. Untuk sholat jama' takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Untuk cara melaksanakan sholat jama' takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua. Berniat jama' takdim dan mengerjakannya berturut-turut tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Yang kedua yaitu sholat jama' takhir. Sholat jama' takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu asar. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Dalam tata cara pelaksanaan sholat jama' takhir, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama, baru melakukan sholat kedua, ataupun sebaliknya. Jika kita hendak melaksanakan sholat jama' takhir, berniatlah untuk mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan cara dijama'. Pelaksanaan dua sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan lain. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, langsung melaksanakan sholat zuhur, begitu juga setelah melaksanakan sholat isya, langsung melaksanakan sholat maghrib. Ataupun sebaliknya, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar, begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung melaksanakan sholat isya. Nah, kemudian syarat melaksanakan sholat jama'. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80.640 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijama' sholat adaan atau tunai, bukan sholat qodho. Yang kelima, berniat menjama' ketika takbiratul ihram. Kemudian bagian yang kedua yaitu sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maka sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Hukum sholat qashar adalah sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian, syarat melaksanakan sholat qashar. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Yang kedua, jaraknya jauh,
sekurang-kurangnya 80.640 km lebih perjalanan sehari semalam. Yang ketiga, sholat yang dikosor adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qodho. Yang keempat, berniat sholat qosor ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat qosor adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Selanjutnya, panduan praktek sholat jama takdim. Yang pertama, cara melaksanakan sholat jama takdim zuhur dengan asar. Yang pertama, mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jama takdim pada waktu takbiratul ihram. Contoh lafaz niat zuhur untuk jama takdim yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a takdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijama dengan asar, dengan jama takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat, setelah niat, lanjutkan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Nah, yang kelima, setelah salam, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahului dengan iqomah dan niat sholat jama takdim. Contoh lafaz niat sholat asar untuk jama takdim yaitu usolli fardhal asri arba'a raka'atim majmu'an ma'az zuhri jam'a takdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat asar 4 rakaat dijama dengan zuhur, dengan jama takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, yang keenam, selanjutnya melaksanakan sholat asar 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Nah, yang kedua, cara melaksanakan sholat jama takdim maghrib dengan isya. Tidak jauh berbeda dengan sholat jama takdim zuhur dengan asar. Sholat jama takdim maghrib dengan isya, yaitu mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat, bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah, melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, diawali dengan niat untuk sholat jama takdim pada waktu takbiratul ihram. Contoh lafaz niat sholat maghrib untuk jama takdim yaitu usolli fardhal maghribi salasa raka'atim majmu'an ma'al isya'i jam'a takdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat dijama dengan isya dengan jama takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian, setelah niat, lanjutkan sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa sampai salam. Nah, sehabis salam, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat isya 4 rakaat yang didahului dengan iqomah dengan niat jama takdim. Contoh lafaz niat sholat isya untuk jama takdim yaitu usolli fardhal isya'i arba'a raka'atim majmu'an ma'al maghribi jam'a takdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat isya 4 rakaat dijama dengan maghrib dengan jama takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya melaksanakan sholat isya seperti biasa 4 rakaat sampai salam. Nah, selanjutnya panduan praktek sholat jama takhir. Nah, untuk panduan praktek sholat jama takhir ini, tata caranya hampir sama dengan jama takdim. Hanya yang membedakan yaitu di dalam niatnya saja. Yang pertama, cara melaksanakan sholat jama takhir asar dengan zuhur. Maka, contoh bacaan niat sholat asar untuk jama takhir 4 rakaat, yaitu usolli fardhal asri arba'a raka'atim majmu'an ma'az zuhri jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat asar 4 rakaat dijama dengan zuhur, dengan jama takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian, contoh bacaan niat sholat zuhur untuk jama takhir adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya,
Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijama dengan asar dengan jama takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, cara melaksanakan sholat jama takhir isya dengan maghrib. Contoh bacaan niat sholat isya untuk jama takhir yaitu usolli fardal isya'i arba'a raka'atim majmu'am ma'al maghribi jam'a takhirim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat isya 4 rakaat dijama dengan maghrib dengan jama takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian contoh bacaan niat sholat maghrib untuk jama takhir yaitu usolli fardal maghribi salasa raka'atim majmu'am ma'al isya'i jam'a takhirim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat dijama dengan isya dengan jama takhir karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian panduan praktik sholat jama takdim di qashar. Yang pertama, cara melaksanakan sholat jama takdim di qashar zuhur dengan asar, yaitu memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah, kemudian melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jama takdim di qashar. Contoh lafaz niatnya, usolli fardhu zuhri raq'ataini qasran majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat zuhur 2 rakaat dijama dengan asar yang diringkas dengan jama takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat sampai selesai. Nah, selanjutnya melaksanakan sholat asar 2 rakaat yang didahului dengan iqomah dengan niat sholat jama takdim dan di qashar. Contoh lafaz niatnya yaitu usolli fardal asri raq'ataini qasram majmu'an ma'az zuhri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat menjalankan sholat fardu asar 2 rakaat di qashar dan dijama dengan zuhur dengan jama takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian melaksanakan sholat asar 2 rakaat sampai selesai. Nah, selanjutnya yang kedua, cara melaksanakan sholat jama takdim di qashar. Maghrib dengan isya. Tidak jauh berbeda dengan cara pelaksanaan sholat jama takdim zuhur dengan asar, maka yang membedakannya yaitu hanya niatnya saja. Contoh lafaz niatnya, usolli fardal maghribi salasa raka'atim majmu'an ma'al isya'i maqsuratin jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat menjalankan sholat fardu maghrib 3 rakaat dijama dengan isya yang diringkas dengan dijama takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk contoh lafaz niat sholat isyanya yaitu usolli fardal isya'i raq'ataini qasram majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat menjalankan sholat fardu isya 2 rakaat di qashar dan dijama dengan maghrib dengan jama takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya panduan praktik sholat jama takhir di qashar. Nah, di sini juga untuk jama takhir di qashar, tata caranya hampir sama dengan jama takdim dan di qashar. Hanya niatnya saja yang berbeda. Contoh lafaz niat sholat asar untuk jama takhir di qashar, yaitu usolli fardal asri raq'ataini qasram majmu'an ma'az zuhri jam'a takhirim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat menjalankan sholat fardu asar 2 rakaat di qashar dan dijama dengan zuhur dengan jama takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian, contoh lafaz niat sholat zuhur untuk jama takhir di qashar yaitu usolli fardhu zuhri raq'ataini qasram majmu'an ma'al asri jam'a takhirim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat menjalankan sholat fardu zuhur 2 rakaat dijama dengan asar yang diringkas dengan jama takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian, contoh lafaz niat sholat isya untuk jama takhir di qashar yaitu usolli fardal isya'i raq'ataini qasram majmu'an ma'al maghribi jam'a takhirim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala.
Artinya, saya berniat menjalankan sholat fardu Isya 2 rakaat, diqashar dan dijama dengan maghrib, dengan jama takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian, contoh lafaz niat sholat maghrib untuk jama takhir diqashar, usolli fardol maghribi salasa raka'atim majmu'am ma'al isya'i jam'a takhirim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat menjalankan sholat fardu maghrib 3 rakaat dijama dengan isya yang diringkas dengan jama takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.